saja yang satu ini hitam, gede, brewok, datang dari Bima. Namanya? Mbak, bolehnya. Oke, jangan rebutan ya. Ya, sama-sama. Buset. Silakan, Mbak. Apa nih bang? Ini bubble, makan ada tulisannya. Iya. Iya, jangan dibuka deh, ntar masuk laler. Iya. Rasanya cuma ini doang nih. Tapi banyak kan ini ada 15 rasa. Tapi gue maunya rasa yang pernah tertinggal. Bang, Iya, bubble-nya nggak ada yang kotak. Aduh, nggak ada. Bulat, biasa emang bubble bulat, Mbak. Bang, saya cobain boleh nggak bang? Cobain Iya. ya bang ya. Jangan, kalau mau beli, Mbak. Oh, blendernya cuma satu sih. Ya emang cuma satu. Biar Kan ini. ada 3. Ya kan juga yang jualannya cuma satu. Ini jualan kayak begini banget. Udah lah, mending saya pindah ya jualan. Capek jualan kalau kayak begini mah. Pulang saya ke Bima mendingan. Saya mau pulang ke Bima. Motornya? Pulang ke Bima udah. Itu kan motor gue. Udah tuh ambil aja gerobak tuh keren sama motor tuh. Ambil aja tuh buat kalian. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balai Kartini. Ya, nama gue Rigen. Mungkin banyak yang bertanya kenapa nama gue Rigen. Rigen itu adalah singkatan Rizky Gendut. Enggak, ini serius. Nama asli gue itu Muhammad Rizky Rakelna. Rakelna itu singkatan dari Putra Kelana Buana. Asal gue dari Bima, NTB. NTB itu singkatan dari Nusa Tenggara Barat. Gue kuliah di STTPLN. STTPLN juga singkatan Sekolah Tinggi Teknik Perusahaan Listrik Negara. Gue sekarang sedang mengikuti kompetisi Suci. Suci juga singkatan Stand Up Comedy Indonesia. Ini hidup gue kenapa penuh dengan singkatan ya? Ya gue berharap aja gitu selesai Suci, gue kerja yang berhubungan dengan singkatan. Misalnya jadi MC. MC Suci 6. Amin, amin, jangan weh. Ya, gue tumbuh di Jakarta, kelas 6 gue pindah ke Bima. Kelas 6 gue pindah ke Bima, dan saat pertama kali gue pindah ke Bima, itu gue gak bisa beradaptasi dengan lingkungan gue. Hari pertama gue masuk sekolah, itu gue gak ngerti sama teman-teman gue yang ngobrol. Mereka ngobrol pakai bahasa Bima. Jadi yang ada di ingatan gue cuma ada anak kecil teriak-teriak doang. Ini serius, jadi gue saat itu cuma bisa bengong sambil ngeliatin mereka. Senyum-senyum gitu. Dari pagi sampai sore begitu mulu gue. Gue jadi perasaan pada Indro ketika nonton Indra. Sama bengong gitu. Lucu ya. 2 kali 45 menit. Bengong juga gitu. Dan mau gak mau akhirnya gue yang harus beradaptasi dengan lingkungan gue. Gue beradaptasi dengan Bima. Gue mulai belajar bahasa Bima. Gue belajar kebudayaan Bima sampai akhirnya gue udah bisa. Sampai galak-galaknya orang Bima gue udah bisa. Nyamuk nemplok gak gue tepok tapi gue teriakin. Minggir lu, langsung meninggal. Ada nyamuk terbang biasanya kan. Nying, sekarang berubah. Nying, misi Bang Rigen. Iya, dan gue udah ngerasa banget tuh, gue udah, wah kayaknya gue udah mulai beradaptasi dengan Bima. Dengan lingkungannya. Gue udah berani mandi di kali. Awalnya gue gak mau mandi di kali karena gue ngebayangin kali di Jakarta. Kali di Jakarta tuh kan kotor banget. Ternyata enggak, kali di Bima itu bersih. Bahkan airnya bisa dipakai buat minum. Ada orang mandi, orang nyuci. Ini serius, tapi di tiap desa ada aturan penggunaan kali. Jadi kalau paling atas itu orang mandi, paling bawah orang nyuci, di bawahnya orang nyuci, paling bawah itu orang buang air. Tiap desa ada aturan kayak begitu. Di Bima ada ratusan desa. Ya yang paling bawah sama aja kan. Dapat kotoran-kotoran juga. Emang apa yang ada di pikiran mereka gitu? Ini kotoran, pas nyampe perbatasan berubah gitu jadi ikan mujair. Kan enggak. Ya kotoran juga nyampe bawah. Bahkan gue mengikuti apa yang sedang happening di Bima. Gue ngikutin waktu itu pacuan kuda. Gue minta sama bokap gue beliin kuda. Dibeliin, kuda itu gue urus. Rumput gue cari sendiri. Siang-siang gue cari makan kuda, gue sabit rumput. Ini serius, bahkan puasa-puasa gue tetap nyariin kuda buat rumput. Nyariin rumput buat kuda, kebalik ya. Ya lumayan dapat ketawa gini. Iya, gue nyariin rumput buat kuda, puasa-puasa. Ya tapi gue nya nggak puasa jadinya gitu. Kudanya juga nggak tolerir, harusnya puasa juga kayak batang bareng gitu kan. Jadi ntar bukber makan pakai kolak
Kayak apa namanya? Rumput gitu. Enak ya? Cuman ketawa. Iya dan gue mulai belajar dengan lingkungan Bima. Sampai akhirnya di tahun ke-7, bokap gue ngomong sama gue. Rigen, ini tahun ke-7. Papa sama mama udah setuju. Kamu akan kuliah di Jakarta. Ngapain capek-capek gue kalau kayak begini? Gue udah belajar bahasa Bima nih. Gue udah neriak-neriakin nyamuk, gue balik lagi ke Jakarta. Kenapa gak dari kelas 6, gue langsung aja di Jakarta gitu kan. Ya gue bilang, Pak, ya aku kan udah sayang banget sama Bima. Aku udah demen tinggal di Bima, kenapa aku harus pulang gitu? Aku harus balik ke Jakarta. Terus bokap gue bilang, ya udah kamu pilih kuliah atau kamu urusin perahu di belakang, kamu jadi nelayan. Ya udah mana perahunya? Kamu mau jadi nelayan? Enggak, mau aku dayung sampai Jakarta. Terima kasih gue Rigen. Ya Rigen asik sebetulnya begitu, tapi memang tersendat ketika sudah masuk ke masalah rumput dan kuda gitu. Ya ini masalah konsentrasi ya. Semangat Rigen. Siap Mbak Feli. Saran gue cuma satu aja sih, mungkin kalau lo nggak puas sama penampilan hari ini dan which is ya kelihatan jelas gitu, bayar di putaran kedua. Terima Siap, kasih. insya Allah. Ya tepuk tangan buat Rigen. Bang Regen dengar-dengar baru putus sama pacarnya gara-gara pacarnya nggak terima ngeliat Bang Regen mentionin cewek mulu ya? Ya katanya Yo, ini. ngambek pacarnya karena sering mention. Weni namanya Weni ya. Untuk stand up pertama kali kenapa? Stand up pertama kali ya karena didorong sama teman sih waktu itu di Siapa yang nyuruh? Dorong sama temen tuh maksudnya gimana? jadi ada lomba terus didaftarin sama dia. Terus katanya coba Gen, lu ini Gen lucu. Akhirnya bener kan dengan PD, akhirnya nggak lucu. Didaftarin. Didaftarin. Didaftarin sama dia. Lomba kan pasti ada uang masuknya. Uang masuknya yang bayarin siapa? Dia, Oh. dia yang bayarin. Ini. Tepuk Kampret. tangan dulu. Namanya Alit temennya ya, tepuk tangan dulu. Cium dong. Gak apa-apa. Duduk Lid, duduk. Ini Lit. Lumayan ya masuk titilit ya. Tuh, Sorry, sebelum kita mulai, kenapa Alit masuk bawa beginian Alit? Enggak, dia ini kalau sebentar-sebentar minta ini cotton bud. Oh, jadi salah satu hobi lo adalah ngorek-ngorek kuping? iya sih. Iya, Hobi. itu kenapa sih kalau lu dorong Rigen sampai dia mau stand up tuh emang kehidupannya dia sekeras apa sih sampai lu? Ya keras sih enggak sih, biasa aja. Cuma ya itu tadi dia tuh suka ceng-cengin orang. Kalau ini ya cuma apa? Di sini juga kekuatannya roasting kita pernah bahas ya. Dia kalau ngerosting orang tuh Iya, emang kalau ngumpul-ngumpul tuh ada dia, terus ada temen tuh yang jadi bahan dia, abis tuh diketawain rame-rame gitu. Oh, Kan gitu. nambahin dosa dia kan? Iya. Tapi Ji, yang gua tahu juga Rigen ini kehidupannya keras, memang dibiasakan dari keluarganya sejak kecil tuh menjalani profesi apa aja ya. Tadi pernah jadi kenek kuda, pernah jadi jualan bubble itu yang di VT itu beneran loh. Iya, katanya beneran ya. Pernah jadi tukang parkir juga ya. Iya. Waktu jualan bubble itu, jadi jualan bubble depan minimarket itu kalau misalkan bubble lagi sepi saya tukang parkirin sekalian. Emang di situ nggak ada tukang parkir yang sebelum kerja? Saya suruh pulang sih biasanya.